gitu loh. Tuhan nggak akan bisa ditampung di bumi ini, nggak muat, nggak ada bisa. Tapi Bapak bilang ya karena itu dia jadinya manusia, jadinya bisa gitu loh. Nah terus Bapak bilang nggak mungkin kalau manusia jadi Tuhan itu nggak bisa, betul ya Pak? Ya makanya kan kamu harus ngerti dulu tentang namanya Trinitas. Trinitas. Iya, Harus itu. mengerti tentang Trinitas. Baik, Iya, sebelum Bapak menjelaskan tentang Trinitas, tadi ada poin yang iya, saya dengar bahwa iya. kalau menurut iman Bapak Tuhan jadi manusia bisa, tapi manusia jadi Tuhan Menjadi itu tidak Tuhan bisa, tidak betul? mungkin. Iya benar, iya. Betul. Oke. Berarti kalau di saat ada orang yang uh, mempelajari sesuatu kemudian dia mendapatkan info ya, karena saya dulu juga pernah mendapatkan info bahwa Hmm. Yesus itu memang harus mati dulu baru jadi Tuhan gitu, itu salah. Bukan salah itu. Dia sebelum dunia ini ada, dia udah menjadi Tuhan. Sebelum Oh dunia ini berarti, ada. oh sebelum dunia ini ada, berarti kalau dia mati dulu Iya. baru jadi Tuhan itu nggak benar ya? Ya nggak bener lah. Orang dia memang Oh, sudah gimana Tuhan mungkin oh, bisa mati dulu baru ini. Kan cuman dia mm-mm. datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, untuk menjelaskan kepada manusia lewat manusia dia kan harus Oh, harus dia menjadi manusia dulu kan? oh Itulah gitu ya. doktrin kami kan Oh, oke. inkarnasi. Makanya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu adalah Yesus, Allah Bapa adalah Roh Kudus. Sampai sekarang masih ada Roh Kudus. Makanya kalau Oh kita ingin sampai sekarang berbicara masih ada. kepada Allah, ada Roh Kudus ya. Itu Hmm, dia. oke Pak. Di Roma 14:9 Pak. Saya dapat infonya itu Yesus harus mati dulu di situ Pak. Gimana tuh Pak? Nah, mana Roma Mati berapa? dulu baru jadi Tuhan Pak. Roma Mana 14, mana? Roma 14 yang ke-9 Pak. Hmm. Katanya Bapak tadi kalau mati dulu baru jadi Tuhan itu salah. Wah, gak bahaya tuh. Kira Roma 14:9 Rek. Gak bahaya lagi. Coba kamu Coba Pak. bacakan dulu. Oke, Roma 14:9 ya. Sebab Ya. untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup, Pak. Ya iya. Jadi salah nggak ini, Pak? Ya iya. Makanya aku bilang gitu. Kan kita harus tahu dulu kamu percaya dengan tentang Trinitas. Trinitas itu kan artinya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu. Jadi tiga Hmm, pribadi satu roh. Gitu loh. enggak, masalah matinya ya gimana tadi? Katanya kalau ada yang mengatakan Yesus itu mati dulu baru jadi Tuhan, Yesus Yesus mati bangkit baru jadi Tuhan, katanya salah. Nggak ada yang Yesus mati dulu baru jadi Tuhan. Sebelum dunia ini ada dia udah Tuhan kok gimana? Iya, berarti salah ya, Roma 14:9 salah ya? Oh, aduh agak lah ini. Agak bahaya kah? Kok bisa sih? Kok bisa sih Paulus salah informasi? Enggak, Paulus itu ngerti dah kamu artinya siapa si Paulus itu? Paulus itu kan yang botak itu. Iya maksudnya siapa si Paulus itu menurut kamu? Paulus itu yang membawa Kristen. Oh enggak lah, yang membawa Kristen ini kok Paulus gimana kamu Nah, salah? terus siapa? Terus Ya, siapa? yang membawa agama itu adalah ya Tuhan lah yang diilhamkan kepada nabi-nabinya. Paulus itu adalah orang yang berdosa tadinya Kristen orang umat yang tidak percaya sehingga dia membunuh orang-orang akhirnya dia bertobat dapat ilham daripada Tuhan langsung kepada Paulus itulah dia bertobat. Jadi perkataan-perkataan dari Paulus itu adalah perkataan yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Paulus gitu loh. Makanya Loh, kamu udah ngerti. Jadi kita cara pengertian. iya Pak, tolong ngertiin saya dong Pak. Kalau Bapak bilang Kristen itu bukan dibawa Paulus tapi dibawa Tuhan. Tuhan yang mana nih? Yesus, Yesus. Dibawa Iyalah Yesus yang maksudnya. Trinitas tadi gimana kamu? Yang Oh, Trinitas dibawa apa? Yesus. Oke. Putra dan Roh Kalau Kudus. Kristen dibawa Yesus, ada nggak satu kata, satu kali aja Yesus pernah menyebut Kristen di dalam Bible? Ada nggak? Yesus pernah menyebut Kristen? Ya Kristen itu Karena, gini. ya, Ya, gimana? Kristen itu Kristen itu bukan agama, pengikut Kristus kalau Kristen itu. Bukan agama Kristen ini. Oh, bukan agama. Betul, Iya, bukan betul. agama Kristen. Oke.
Ya, kita ini kan namanya pengikut Kristus itu namanya sebelum tidak ada Yesus membawa agama. Dia itu adalah kita itu adalah membawa kebenaran dia deh. Makanya Tadi gini katanya Bapak, ya kan, Kristen itu bukan dibawa Paulus, tetapi Kristen itu dibawa Yesus. Apakah ada satu perkataan aja dari Yesus yang menyebut Kristen? Nah, kalau setahu saya, Tuhan memberikan agama itu gimana? Apa itu maksudnya itu memberikan yang aku bilang tadi pengertian Alkitab ini adalah yang diilhamkan oleh Tuhan kepada nabi-nabinya, diilhamkan gitu loh. Makanya ditulislah namanya Alkitab gitu loh. Pak, secara data Paulus itu dia yang membawa Kristen pertama kalinya waktu di Antioquia. Dia bersama dengan Barnabas. Kok nggak ada? Ada Pak, di Kisah Para Rasul 11:26. Kok bilang nggak ada sih? Ada loh. Kalau ono di Bible dibilang kak ono, iya apa sih? Kisah Para Rasul 11:26. Kisah Para Rasul 12. Kisah Para Rasul 11 yang ke-26. Itu Barnabas sama Paulus di Antioquia. tidak ada itu. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Mereka tinggal, ngarang katanya ngarang. Ngarang. Jadi yang mencatat ini ngarang ya, yang nulis gini ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. 11 yang ke-26. Kisah Para Rasul 11 yang 26. Kisah Para Rasul 11 yang ke-26. Aku Arema woi. Duduk Surabaya, Arema. Sabar santai ya Pak ya, sambil ngobrol sama saudara-saudara di bawah ini yang typing. 26 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah itu kan makanya waktu pelayanannya Paulus di Antioquia bukan untuk semua orang. Iya, pelayanannya Paulus kan pertama kalinya orang-orang disebut siapa? Disebut Kristen Bapak. Pertama kalinya disebut Kristen. Bukan buat seluruh orang termasuk kamu bukan, kan gitu. Ya, memang bukan saya. Aduh, tua kali aku dari zaman Paulus sudah hidup gimana sih? Itu orang-orang di Antioquia. Ya, makanya tadi saya bilang ke Bapak. Kan tadi Bapak nanya saya, kamu tahu Paulus nggak? Tahu. Tahu dah kamu. Paulus itu kan dulu kan Saulus namanya. Iya, saya tahu, Pak. Iya, saya tahu, Pak. Ya makanya. Nah, Gimana jadi nih? Paulus inilah berdasarkan Kisah Para Rasul 11:26, dia yang pertama kali mengumandangkan Kristen disebut untuk pertama kalinya di tempat dia itu saat di Antioquia. Itulah pertama kalinya Kristen. Bukan di seluruh dunia kan? Memang di Antioquia, Bapak. Astagfirullahaladzim, Pak. Sebelum menyebar ke seluruh dunia, itu pertama kalinya di Antioquia dulu, Bapak, baru bisa menyebar sampai ke Indonesia. Tidak ada itu. Gak ada apa lagi? Ya tidak mungkin lah dari Antioquia lari ke seluruh dunia, tidak mungkin lah. Oh terus nggak mungkin? Oh berarti ajaran Paulus nggak sampai ke sini Pak? Nggak sampai ke Bapak? Ya Paulus itu adalah sebagian ajarannya, sebagian yang sudah diilhamkan daripada Tuhan kepada dia. Ya ada ajarannya juga yang kita ikuti, tapi tidak semua kan gitu. Gimana kamu? Oh nggak semuanya, oh pantesan ya. Tadi di saat Paulus mengatakan di dalam Roma 14:9 Bapak bilang itu nggak benar gitu ya. Ternyata itu ajaran Paulus yang Bapak nggak percayai ya. Di saat Paulus mengatakan bahwa Yesus itu harus mati dulu, kemudian bangkit baru menjadi Tuhan. Katanya salah tadi kata Bapak. Enggak lah. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada kok. Gimana kamu? Iya, ya berarti Bapak berantem sama Paulus. Ya enggak lah, ngapain saya berantem orang? Nah, kami saya kan nabi-nabinya, ya kan termasuk Paulus kan tidak ada yang kita tantang, tapi mana yang bagus kita terima, mana yang tidak bagus ya itu tidak kita terima kan gitu. Kan ada juga di situ.
Ada yang ada yang nggak bagus masa ya. kita jadi membunuh. Makanya kamu kemarin dek, kenapa kamu jadi mualaf itu karena kamu pengertian kamu belum mengerti banyak itu termasuk Iya kan tadi pendeta. Pak Hutahian sendiri yang bilang ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Saya nggak mau. Saya mau di dalam pedoman Makanya hidup kalau saya ada isinya dibilang bagus. tentang pembunuhan misalnya, masa kita mau bunuh kan itu kan Alkitab kan menjelaskan seluruh apapun yang dalam Alkitab itu. Makanya kamu dek, kalau kamu pengen ngerti tentang Kristen, kamu harus dibaptis dulu, harus bisa dulu kamu Udah pernah, tentang roh. dulu udah pernah Pernah ada kamu dibaptis. ngerti bahasa roh? Pernah ada kamu di Enggak, gereja saya dulu nggak ada bahasa rohnya. Saya dulu nah, pernah diajak, saya takut. Saya takut Pak. Saya pernah diajak ke GBI, ke Pentakosta ya. Itu ada mereka acara-acara KKR gitu kan. Saya pernah Iya, datang ikut Pak. yang Ternyata gini karismatik. Pak. Kalau kamu Shikar bla 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 bla. Saya takut Pak. Saya nggak ngerti itu ya. Bahasa roh itu nyebutnya kan, gimana saya nggak ngerti. Cuma nah, pendengaran saya tuh gini. itulah. Shikar bla 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 gitu. Saya Kalau takut kamu Pak. kemarin ngerti itu tidak ibarat bayi ya gini, ngerti tidak kamu dia artinya bahasa roh itu? Ibarat kita bayi ya. Kalau wah katanya, yang kan dia mau berak atau mau pipis kan yang ngerti kan ibunya kan? Ah, Ngerti tidak ya kan? terus. Jadi kita bahasa roh seperti itu. Waktu kita berbahasa roh yang ngerti itu adalah Tuhan sendiri yang ngerti apa yang kita Tapi omongin. gini kalau Bapak menganalogikan dengan anak bayi, di saat anak bayi pun oe gitu ya, mamanya ngerti, anak bayi itu pun paham apa yang dia minta. Nah, tapi kalau Iya, orang-orang yang maksudnya- berbahasa roh, begitu dia sadar, saya tanya, kamu tadi ngomong apa? Nggak tahu, nggak Iya sadar. karena apa? Yang Tuhan yang tahu. Waktu dia, tapi ada yang namanya Kan karunia orangnya, kan nubuat. dia yang ngomong, kan dia yang ngomong. Iyalah, tapi makanya aku bilang ada nanti yang menafsirkannya. Makanya kita kan ada karunia penafsiran, ada karunia bernubuat, ada karunia berbahasa roh itu juga karunia gitu loh. Untuk membangun diri kita dengan Tuhan gitu dek. Makanya kalau kamu dulu sempat berbahasa roh itu, pasti kamu tidak mungkin kamu jadi mualaf. Yakinlah pasti. Lah, bahasa roh juga orang yang bisa berbahasa roh, saya tanyain itu artinya apa, dia nggak bisa jelasin. Bukan, makanya waktu berbahasa roh kan gini, membangun diri kita dengan Tuhan itu, tapi kalau untuk pengertiannya itu kan ada yang mengertikan yang bisa, ada yang mengerti maksudnya menafsirkan, ada yang bisa bernubuat gitu loh dek. Jadi tidak bisa kita sembarangan kan yang karena kan dia bilang tadi seperti bayi tadi kan waktu dia kan dia bilang aku mau netek kan enggak. Aku mau makan kan waktu itu kan yang ngerti Iya, tapi yang ibunya. oe-oe itu paham Pak, dia ngomong apa. Anak bayi yang oe-oe itu Iya, ngerti, iya, dia minta oh mana ada ngenge arti gitu. oe. Enggak, anak yang ngomong, bayinya paham, dia minta apa dia paham, bayinya Ya paham. makanya yang paham itu kan ibunya kan? Sama bayinya, ibu dan bayinya paham. Ya enggak. Loh kok Ya enggak? memang pengertian ibunya itu pengen apa dia kan? Tapi kan yang emang ada bahasa oe, enggak ada kan? Oh ya udah deh, apa kata Bapak aja lah. Pak, tapi Ya kan ngomong enggak tentang ada bayi saya bahasa. penasaran Pak. Oh, Nah, Pak, tapi gini Pak, saya jadi penasaran nih, Bapak kan ngomongin bayi. Berarti Yesus itu dari bayi udah Tuhan ya? bukan pengertiannya aku bilang, bukannya aku bilang jadi baik ya Tuhan dari baik, Enggak. bukan maksudnya ibarat bahasa roh tadi yang kita omongin, jangan kamu Iya, kait-kait. iya, baik. Ya baik. Enggak, jadi saya penasaran gitu. Saya penasaran lagi. Saya pengen belajar nih dari Bapak nih ya. Bapak kan kayaknya Iya, dari iya. tadi kayaknya Bapak pendeta kayaknya ya Pak ya. Bapak pendeta ya? Enggak, Oh enggak. Jemaat biasa ada. Oh jemaat biasa. Karena kita Tapi penjelasannya lancar soalnya tadi ya. Coba tolong jelasin ke saya Pak. Enggak, Bapak tolong jelasin ke saya. Saya jadi teringat gitu loh ngomongin soal bayi. Kan Yesus kan lahir kan. Iya. Yesus pernah merasakan menjadi bayi, pernah merasakan di kandungan Iya. kan gitu. Iya, Nah, iya. ini waktu Yesus bayi itu dia Tuhan juga ya? Karena sebelumnya kata Bapak kan dia udah Tuhan kan? Iya. Iya. Oh, apa Jadi yang dia gini, kuasai waktu dia bayi Pak? apanya? Apa yang Yesus kuasai waktu dia bayi? Jadi gini deh, makanya aku bilang kalau kamu ngerti tentang Trinitas, ada kedatangan Tuhan Yesus itu menjelma menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia, adalah dia lahir inkarnasi sebagai manusia biasa karena ingin Tuhan itu menjelaskan kepada manusia. Itu kan kalau dia jadi Tuhan, Tuhan kan tidak bisa kita lihat bagaimana kebesaran Tuhan. Kita kan tidak bisa, kan dibilang waktu Musa kan dia berbicara lewat api. Tidak mungkinlah Tuhan itu bisa langsung dengan kemahaannya gitu. Tidak mampu kita. Makanya
Nah, waktu itu dia menjelmalah, inkarnasi lah dia lewat perawan Maria, Ya, sehingga waktu dia dia inkarnasi itu dia Tuhan juga apa bukan sih, Pak? Kan katanya dia Yesus ya udah Tuhan. pastilah. Kan di Nah, dalam kalau dia Tuhan Tuhan, kami dia berarti kan berkuasa kan? ya, kan udah Dia aku bilang berkuasa nggak tadi waktu kan. dia bayi? Dia waktu bayi berkuasa nggak? Ya kan dia kan menjadi mau inkarnasi menjadi manusia, dia menjadi manusia. Iya, iya, dia waktu jadi manusia berkuasa apa enggak sih, Pak? Saya tuh nanya gitu loh, Dia, Pak. dia berkuasa, Pertanyaan saya lo mudah, waktu Yesus bayi itu berkuasa apa enggak? ya berkuasa, Tuhan yang berkuasa kan dia bilang kan Allah Tuhan itu adalah, makanya aku bilang tentang Trinitas itu adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya kalau dia menjadi Tuhan Trinitas itu ya berkuasa lah, dia Tuhan kok gimana? Oh, dia berkuasa. Apa yang dia kuasai waktu dia bayi? Nah, waktu dia baik kan ingin Tuhan membuatkan dia itu menjadi inkarnasi menjadi manusia supaya Iya, di apa yang dia kuasai? ya, emang Iya. kamu kuasanya ada di dalam Tuhan gimana? Saya tanya apa yang Yesus kuasai waktu Yesus masih bayi, Ya, Bapak? dia itu kan mau inkarnasi menjadi manusia, apa yang mau kuasai ya? Iya, kita udah nggak usah Iya. bahasin inkarnasi lagi, Pak, karena dia udah jadi bayi nih. Saya tahu nih iman Bapak Iya. nih. Tuhan sudah Iya. inkarnasi jadi bayi, namanya Iya, Yesus iya. sudah lahir. Nah, saya tanya, waktu dia lahir ini, yang sudah berinkarnasi ini, dia ini menguasai apa, Pak, waktu dia masih bayi? Ya dia kan masih memproses menjadi manusia. Bagaimana kamu bayi? Kamu bayi waktu bayi kamu udah bisa ngapain kamu? Udah bisa ngapain Ya kamu? kan saya bukan Tuhan, Pak. Ya makanya waktu Tuhan menginkarnasikan dia menjadi manusia, ya prosesnya seperti manusia. Berarti nggak berkuasa waktu bayi. Ya itu urusannya Tuhan itu, bukan urusan kamu itu. Saya kan pengen belajar. Bapak kan katanya sudah diurapi Roh Kudus, sudah ada kena baptisan, Iya apa? makanya. Sudah kena bahasa roh. Kan Bapak paham berarti. Bapak Iya. kan bisa jelasin ke saya. Ya, kalau kami di dalam Kristen ini ya, kita ini adalah menjadi murid itu pengen belajar terus. Ya kalau karena kamu udah dulu merasa lebih pintar daripada Tuhan, makanya kamu jadi mualaf. Itu. Duh, Kalau kok jadi kita saya lebih pintar dari Tuhan? Gimana sih? Ya, iya. Justru saya sadar diri, Pak. Saya manusia yang waktu bayi, saya itu nggak menguasai apa-apa karena saya bukan Tuhan. Terus saya Ya, tanya nih makanya. ke Pak Hutahean, Pak, Ya. Tuhan Bapak kan pernah bayi. Katanya Bapak itu Ya. Tuhan Bapak itu kan berkuasa. Iya. Saya tanya, apa yang dikuasai Tuhan Bapak waktu Tuhan Bapak masih bayi? Waktu dia inkarnasi menjadi manusia, prosesnya ya seperti manusia. Berarti Waktu belum kamu berkuasa waktu bayi. iya, tapi kan kuasanya itu ada di Tuhan. Gimana Kak? Makanya aku bilang tadi Trinitas. Kuasanya ada di Tuhan. Katanya Yesus Iya. Tuhan. Iya. Gimana sih? Waktu Tuhan gini kan sekarang ini. Hmm. Di dalam nama Yesus kita sampai kepada Bapa. Waktu kita kami makanya kau waktu dulu berdoa kan selalu ngomong ini Tuhan aku tolong ini di dalam nama Yesus. Amin. Karena apa? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku Yesus kan gitu. Pak, yang saya tanya waktu dia bayi loh, Pak. Berarti gak ada kuasa waktu bayi ya? Belum ada ya? Waktu bayi belum ada ya? Ya anggaplah terserah iyalah menurut kamu lah. Loh, kok menurut saya tanya, Pak. Saya nggak mau menyimpulkan di sini. Kita Iya, diskusi. iya, Saya iya. Oke, saya ini oke. menghargai Bapak. Silakan Bapak jelaskan gitu loh. Iya, Kan Bapak itulah kan punya makanya. iman gitu. Ya itulah makanya saya karena lewat Kristen saya masuk surga makanya saya beriman kan gitu. Kenapa kamu tidak percaya makanya Pak, kamu Pak, jadi Trinitas itu kan Bapak bilang ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus kan? Ya, Ada Bapa, benar, Putra iya. itu Yesus, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu Ini adalah- Bapak Putra Roh Kudus ini sama apa gimana ya? Mereka ini ada 3 apa ada 1 aja nih sebenarnya gini kan dilihat ada 3 tuh. Tiga- Apakah mereka bersatu? 3 pribadi satu roh. Maksudnya satu roh mereka kemana-mana selalu bertiga gitu, Iya. menjadi iya. satu. Jadi sekarang kamu kan gini, kamu di dalam kamu kan dek namanya kamu kan di dalam diri kamu kan ada tubuh jiwa roh kan di dalam kamu. Mm-mm. Tapi kamu kan tidak mungkin diomong jiwa, roh, ya tubuh kan tidak mungkin. Kamu kan disebut nama kamu siapa kan gitu. Nama kamu yang dipanggil kan. Mm. Nah, tidak mungkin kalau tubuh, nama kamu tubuh, nama kamu jiwa, kamu roh dan enggak. Kan dia yang Ya. dipanggil kan cuma nama kamu. Berarti ini Yesus sama Bapa sama Roh Kudus itu sama. Iya, yes, kamu Oh. itu. Ada Sama. Mulai pinter saya ya, Pak ya. Mulai pinter ya, mulai paham ya. makin pintar.
Oh iya dong. Siapa dulu yang ngajarin? Pak Hutahean yang ngajarin, ya kan? Iya. Oke, Pak. Ini kalau selalu bersama, berarti apa yang setiap Yesus lakukan, Roh Kudus dan Bapa pun terlibat di situ pasti ya, ikut melakukan itu juga ya? Iya, makanya kan sebenarnya kekuasaannya itu ada di dalam Tuhan. Makanya kan kalau diomongi kita misalnya Tuhan itu kan Tuhan kan satu, tapi waktu dia Hmm. menjadi waktu dia mau nebus karena gini, karena waktu dosa Adam dan Hawa, karena orang sudah terjatuh dalam kutuk dosa. Aduh, Pak jangan ngomongin Adam dulu dong Pak, itu terlalu Iya, maksud aku makanya aku terlalu bilang tadi kenapa jauh gitu loh. jalannya Tuhan Yesus ada, itu maksud aku. Sehingga Ya saya penasaran ini loh, sosok yang tadi Bapak kan pengen saya itu benar-benar mengerti masalah Trinitas kan seperti itu iya ya iya Pak. iya iya Nah oke di oke. sini saya benar-benar kan tadi Bapak udah bilang saya mulai pinter nih, mulai pinter. Makanya saya mulai nyambung ini, saya mau tahu gitu loh. Jadi maksudnya Iya. nih setiap apa yang Yesus lakukan itu nggak terlepas dari Bapa dan juga Roh Kudus ya. Bapa dan Roh Kudus pun juga Yes. ikut. Ya, itu Yes, alright, betul ya. iya. Oh Ya itulah. yes, Iya. oke. Makanya sekarang gini kan, Mm-mm. waktu hari Pentakosta, Yesus naik ke surga, maka dia utus rohnya yang kudus supaya setiap orang, makanya kan waktu lewat, oh sekarang itu kan Roh Kudus hari Pentakosta dibilang kan Roh Kudus dikirim. Makanya sekarang kau dek, kalau pengen kau ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin berprestasi dengan Yesus, itulah lewat Roh Kudusnya sekarang. Itu yang aku bilang tadi, kenapa dibilang perlu kita berbahasa roh untuk membangun diri kita dengan Tuhan. Makanya kan Oh. sekarang ini kan zamannya Roh Kudus sekarang ini. Oh ya makanya gini ya, kan Yesus itu kan berkali-kali dia menampakkan mujizat-mujizat ya semasa dia hidup ya, betul ya? Iya. Berarti ini ya bukti-bukti Ya, ya, dia benar. itu dia dan Bapa. Berarti waktu Yesus bermujizat, Bapa pun juga ya di situ karena Bapa yang melakukan itu juga gitu ya. Iyalah. Oh iya, memang setiap apa? Sorry harusnya tepuk tangan dong. Nah betul ya, makin pintar ya saya ya Pak ya, makin pintar ya. Makin pintar, makin pintar. Oh makin pintar. Makin pintar. Oke. Makanya kamu, Baik Pak, berarti aku percaya nanti akan kembali lagi kepada kebenaran nanti. wow, naudzubillah minasyaitonirrajim. Oke, Karena kan dibilang tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, kan dibilang. naudzubillah Kalau min dzalik. kamu mau lewat mana kamu berangkat? Ya kan makanya kamu deh, Sebentar. kalau kamu pengen menerima keselamatan itu, carilah siapa yang juru selamat. Oke, Karena Pak, dia Pak, yang Pak. tahu Ini, jalan Pak. ke surga kan gitu. Baik, ini lagi Pak. Saya penasaran lagi Pak. Setiap apa yang Yesus lakukan, Bapak pun ikut serta melakukan itu ya. Oh, Poinnya iyalah. ya. Oke, Bapak kan lagi buka Bible. Saya penasaran dari dulu. Ini masih misteri nih Pak, misteri ilahi nih Pak. Bapak coba baca Lukas 11:27 Pak. Hmm. Lukas 11 yang ke-27 Pak. Berapa? Lukas 11 yang ke-27. Ini memang ini pertanyaan berat ini ya. Hah? Ya gimana Pak? Mulai pinter ya saya? Makin pinter ya? Iyalah. Oh iyalah, Makanya kau siapa nanti dulu akan, dong? makanya dibilang firman yang sudah itu kan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Betul, tidak akan sia-sia. Maka Roh Kudus akan menjamah kamu. Yakinlah, percaya. Dijamah. Mana? Lukas berapa? Lukas 11:27. Apa yang Yesus lakukan, Bapa pun ikut melakukan itu. Meledak. 11 ayat 27. Iya Bapak, Lukas 11:27 Pak. Silakan Pak dibaca. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang yang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Iya. Ya kenapa? Ya, di situ ada Yesus saat masih berbicara, ada seorang perempuan yang berkata ya kan kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Di situ Yesus dikandung dan Yesus Nah, menyusu kepada ibunya. nah. Ya. Di saat Iya, Yesus menyusu,
Bapa pun ikut menyusu. Siapa yang menyusu? Di saat Yesus menyusu kepada ibunya, Bapa pun ikut menyusu. Ya, kok bapak ikut kok jadi bapak yang menyusu? Waktu Kok kau jadi menyusu, Bapak bapakmu ikut nyusu? Ya gimana Ya, itu, waktu Pak? kau menyusu ke ibu pada ikut Tadi kan Bapak bilang apa yang Yesus lakukan, di situ pun Bapak ikut melakukan. Itu kan lagi proses inkarnasi menjadi manusia kok. Dia kan udah lahir, udah jadi manusia, gimana sih? Iya lah makanya, tapi kan dia Waktu kan Yesus lebih baik. lahir, Yesus manusia atau cuma roh? Saya tanya. Waktu Yesus Ya menjadi lahir, manusia. ya udah manusia Ya, kan? Yesus kan Dan apa manusia, yang iya. Yesus lakukan, Bapa pun ikut melakukan. Tadi kita dapat poinnya di situ. Bukan Katanya intinya tadi itu, intinya itu gede gini, yang melakukan itu Tuhan gitu. Apapun yang diberikan Tuhan, Tuhan yang melakukannya. Inkarnasi itu kan Tuhan yang pelakunya. Tuhan itu kan satu, tapi makanya ada proses karena begitu besar kasih Allah dunia sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Orang yang percaya dia tidak melainkan beroleh itu yang kekal kayak gitu. Tadi Bapak sendiri loh, Pak. Bapak kok gini, Pak? Bahas susu kok jadi gini, Bapak? Tadi pas bahas yang lain, iya. Alright. Maksud Oh aku kan, yes. Giliran bahas susu kok jadi gini, yang Bapak? punya kuasa itu kan, walaupun terhadap, kan dibilang tadi, adalah tiga pribadi, satu roh. Itulah tiga Ya. pribadi, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah itu kan, Tiga pribadi, satu roh. iya. Dan tadi kita dapat poin. Di saat Yesus bermujizat, Bapa pun ikut melakukannya. Di saat Yesus melakukan apapun di dalam hidupnya, Bapa pun juga ikut melakukan itu. Ternyata tercatat di dalam Lukas 11:27, Bapak. Yesus dikandung, Yesus menyusu. Tapi giliran Yesus minum susu, Bapak kok jadi gimana ini? Bapak ikut dong. Kan masih proses dia menjadi manusia. Gimana? Udah jadilah. Coba saya tanya Bapak. Kalau Ya, udah lama. lahir, Yesus lahir itu Ya. manusia atau bukan? Yesus lahir manusia atau bukan? Ya iya manusia. Ya udah lahir manusia. Kok masih proses lagi? Ya memang udah jadi manusia. Dan kata Bapak tadi manusia Yesus ini bersama dengan Bapa, bersama dengan Roh Kudus selalu bersama. Dan apa yang Yesus lakukan, Bapa pun ikut melakukan itu. Giliran Iya, susu, tapi kan- kok nggak ngajak-ngajak bapaknya, Ya kan, gimana sekarang kan sih? Tuhan lagi menginkarnasikan Yesus itu kepada manusia kan gitu. Jadi prosesnya proses seperti manusia. Tidak mungkin kau lahir terus langsung kamu bisa ngapa-ngapain kan? Iya, Nggak mungkin. iya, saya maklumi. Yesus waktu bayi minum susu saya maklumi karena kalau dia nggak minum susu gimana kan nggak mungkin langsung makan nasi goreng kan nggak mungkin nggak bisa juga gitu kan. Pasti kan harus Udah minum langsung ASI nasi dulu, goreng. ASI eksklusif ya kan. Nanti kau umur setahun nanti udah bisa makan nasi goreng udah aneh juga lagi nanti. Makanya aneh juga kan. Ya, saya mah nggak masalah gitu loh kan. Makanya saya cuma nyantol yang namanya pikiran Trinitas tadi yang Bapak bilang karena kan Iya. tadi kita dapat poin. Apa yang Yesus lakukan, Bapak Iya. pun juga melakukan. Makanya di sini saya pengen Bapak ini benar-benar jangan ambigu gitu loh. Benar-benar kasih closing statement itu yang benar-benar sangat mudah dipahami. Itulah statement saya itu ya. Itulah kayak yang benar itu kan. Jadi Yesus Dan- nyusu, Bapak ikut nyusu atau tidak, Pak? Silakan poinnya dipertegas. Kenapa? Silakan poinnya dipertegas di saat Yesus menyusu, Bapak ikut nyusu atau tidak? Ya itu kan Bapak Saudara-saudara. itu inkarnasi menjadi manusia, diproses menjadi manusia. Jadi itulah Bapak. Ada aneh-aneh aja kamu. Aneh-aneh jare. Lah wong ono dicatat loh. Makasih Kak Sekarang makanya Panji. aku bilang Tuhan Yesus itu kan penebus dosa manusia. Terus misalnya yang Tuhan Allah kamu apa? Jadi apa dia? Apa? Apa yang Apa yang jadi mujizat yang apa? dibuat Allah? Kalau kami kan Tuhan Yesus membuat orang mati dibangkitkan, orang buta melihat. Mujizat. Nah, ya itu Yesus. mujizat. Yang Allah kamu apa yang dibuat? Iya iya. Kak, mujizat itu yang dilakukan para nabi untuk menunjukkan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sama halnya dengan Yesus. Waktu Yesus itu bermujizat, bahkan dia membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes 11 ya, 41 sampai Iya. 42. Yesus saat dia bermujizat saja, dia pun berdoa dulu kepada Bapa.
Ya iya Kemudian benar. di saat dia berdoa, setelah dia bermujizat, apa yang Yesus katakan kepada orang-orang banyak itu? Supaya Mm-mm. mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ya benar itulah kan. Nah Bukan itu kan supaya orang percaya aku Tuhan. bukan memang utusan dia memang. Iya, Dia jadi belum dengar gitu. sebenarnya para nabi bermujizat, baik Nabi Musa dia membelah lautan, ya kan? Mm-mm. Terus Yesus membangkitkan orang mati. Sebenarnya itu semua dilakukan hanya untuk menunjukkan kepada kaumnya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan dia Ya adalah benar, ya. Tuhan. Benar kan? Ya benar. Ah, benar. Kalau gitu Bapak ini Ya. mau menunjukkan Yesus bermujizat toh itu tujuannya untuk menunjukkan dia utusan, bukan menunjukkan dia Tuhan. Ya karena dia di dalam nama, karena dia apa yang di dalam lewat dia, ya dilakukan yang sudah kehendak Tuhan kan gitu. Makanya dibilang Oh kami ya kan iya dalam nama dong. Yesus. Ya makanya dalam nama Yesus itu semua dilakukan, Tuhan lakukan kan gitu. Enggak gini. Dalam nama Yesus Sebenarnya itu Tuhan lakukan. ya kalau dalam nama Membangkitkan Yesus, orang mati itu dalam nama Yesus itu Tuhan lakukan. Maksudnya karena yang kubilang tadi tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus itu maksudnya itu. ya kalaupun dibilang tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul, saya Tidak ada yang setuju. sampai. Iya, itu di saat zaman Yesus diutus Iya, kepada Bani Israel, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus mengatakan itu memang karena zamannya Iya. Yesus, saat Yesus diutus, orang-orang harus mengikuti semua perkataan Yesus supaya dia bisa mendapat keselamatan untuk ketemu Bapa. Iya benar. Itu pasti. Nah, sekarang kalau dibilang Yesus jalan, ya memang dia jalan, dia bukan Tuhan. Makanya berkali-kali Yesus Iya, memperkenalkan dirinya adalah utusan, bukan Tuhan. iya benar, benar. Benar. Iya, Jadi Yesus bukan Tuhan. ya utusan lah dia omongin. Aduh gimana? Iya, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Berarti Yesus bukan Ya, Tuhan. ya itulah aku bilang tadi, utusan Tuhan. Iya kan? Kenapa? Ya utusan Tuhan lah. Nah, kalau Yesus utusan Tuhan, berarti yang Tuhan siapa? Ya yang Tuhan ya Tuhan, gimana kamu? Siapa? Bapa atau Yesus yang Tuhan? Ya Bapa, ya Tuhan lah, ya Tuhan. Gimana kamu? Ya Tuhan, Bapa, baik. itu adalah Tuhan. Berarti di sini Pak Hutahian tidak menuhankan Yesus lagi ya? Ya, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu utusan kita. Ya Tuhan juga, karena dia Bapa memberikan kuasa kepada Yesus itu. Karena itu makanya kan lewat Oh, dia. jadi Yesus itu Iya. Tuhan juga. Yesus Tuhan Ya juga. iyalah. Ada berarti Iya. ada berapa Tuhan? Bapak punya berapa Tuhan? Ya gimana? Katanya kamu? Ya Bapak Tuhan, Yesus kita Tuhan satu. juga. Iya. Ya makanya Ada aku berapa bilang Tuhan? tadi kami dikatakan tentang Trinitas. Kau sebut tiga, makanya dibilang kami Trinitas Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Nah, itu ada berapa nih. Tuhan? Tiga-tiganya Tuhan atau tiga-tiganya bukan Tuhan? Terserah kamu mau menyebutnya 3 atau 10, yang penting kami percaya kepada Tuhan. Ya kan? Saya tanya loh Pak. Saya tanya loh, itu tiga-tiganya Tuhan atau tiga-tiganya bukan Tuhan? Iya, Atau cuma satu? Kalau satu Tadi siapa? aku bilang tadi 3 pribadi 1 roh, saya bilang tadi kan. Iya, yang Tuhan siapa berarti? Ya Tuhan, ya 3 pribadi 1 roh, ngerti deh? Oh, 3 pribadi 1 roh. Makanya Yesus itu adalah utusan, ya Tuhan sama aja dengan Tuhan juga. Roh Kudus, ya Tuhan juga gitu. Makanya waktu kita berdoa sekarang ini dalam nama Yesus sampai kita kepada Bapa, kan gitu. Pak, Ya itulah deh, kalau kamu masih ngotot ini, pengen kamu seperti ini, Enggak. pengen yang kamu sudah ada apa-apa lah, tidak usah dibahas lagi lah. enggak serius. Jangan merajuk lah Pak. Pak Hutahian nih saya seneng loh ngajarin saya di sini kan. Kita ngobrol dari tadi enak loh. Soalnya Pak Hutahian juga santun orangnya kan. Saya suka di sini Ya kalau sama Pak Hutahian. misalnya kalau kamu pengen diajari, nanti kamu ujung-ujungnya mau ngajari pula lagi kan gitu. Harusnya kan kita mengajari. Ini Saya kan bertanya, karena- saya kan bertanyanya pakai data kan Bapak yang jawab. Iya. Ya Ya, betul kan? saya kan sudah baca dari mulai kejadian sampai Ya, baik, wahyu baik. itu sudah baca. Pak. Dulu kamu waktu Kristen mungkin belum pernah kau baca kejadian sampai wahyu ya.
Oh, sudah Sudah? saya baca. Belum. Apalagi Aku yakin kalau Amsal, kamu pernah baca Yeskiel. Hagai, kamu udah pernah baca Hagai? Udah mau baca Hagai? Ya makanya Mau aku bilang buka kalau Hagai? kamu, makanya Boleh. bilang firman Saya oke, karena Bapak ngomongin Hagai, saya jadi teringat suatu data yang sangat mengguncangkan segala bangsa. Saya buka dulu ya Hagai. Ini dari dulu Bapak untuk ingetin saya. Makasih banyak loh Pak, Bapak ingetin saya Pak. Saya punya data bagus ini Pak, proyek besar ini Pak. Ini data yang mengguncangkan segala bangsa. Oke, saya ganti kamera dulu ya. Saya buka dulu. Nah, di sini Hagai 2 yang ketujuh. Ini terjemahan LAI ya. Ini kita lihat dari Alkitab Sabda sumbernya. Ya, kita lihat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Oke, di sini terjemahan LAI seperti itu. Pak, bisa tolong lihat kamera, lihat layar Pak sebentar, karena saya mau nunjukin data Pak. Saya mau tanya. Baca. Iya Pak. Saya kan mau baca, makanya bagaimana saya lihat kamera? Ini kan datanya saya tunjukin juga. Oh Bapak mau ngecek Gila, dulu ya. Hagai berapa? Hagai 2 yang ketujuh Pak. Oke, coba Bapak baca dulu. Sama nggak Hagai isinya? 10. 7. 7. Iya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Selidiki sedikit waktu lagi, maka Oh yang selanjutnya Pak, selanjutnya Pak. Ayat 8. Ya, ini soalnya ada tanda kurungnya ya. Yang ke-8, silakan. Dari langit dan bumi, dan aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Oke ya. Ini sama ya Pak ya? Ini sama, itu kan berbicara tentang bait suci itu dulu. Baik. Di sini Bait Pak. suci yang baru, iya. Oke Pak, penulis Bible itu kan perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana perjanjian lama dengan bahasa Hebrew ya, dan juga perjanjian baru dengan bahasa Greek Yunani kan. Oke, di sini saya pengen tahu original teksnya, akar katanya yang dipakai itu apa ya Pak ya? Kalau ini Tuhan kan sebenarnya bahasa aslinya kan bukan Tuhan ya, kita lihat. Kalau Tuhan, bentar saya kecilin lagi ya. Apa? Nah kalau Tuhan itu kan gini ya Pak ya, Yehova ya, YHWH ya, benar ya Pak ya? Benar, ya. Oke ya, Iya. oke. Nah sekarang di sini tadi ada perkataan gini kan, aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah, oke, ya, barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Saya penasaran sama ini Pak, yang mau datang ini apa kepunyaan segala bangsa? Saya klik ya Pak di sini. Kemudian kita lihat ini ada cemdah, ada kemet, kita lihat from ya. Kita lihat from di sini ternyata tadi yang indah-indah itu kemet, pelafalannya kemet, asal mulanya ini ya. Oke, referensinya kita lihat ya. Oh, sebentar. Oke, kalau dalam terjemahan baru TB itu bisa dikatakan ganteng, indah, permai ya. Oke, kita lihat indah langsung referensi. Ini referensinya ya Pak ya. Tadi yang kepunyaan segala bangsa, kita klik yang barang yang indah-indahnya tadi ya. Ini hamad. Hebrew word-nya hamad. Ternyata definisinya di sini, Pak. Definisinya di sini kita lihat. Oke, ini ya. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. The name Muhammad comes from the root. Ini nama Muhammad siapa Pak? Tadi kan barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa. Kok ternyata di sini akar katanya saya lihat ternyata Hebrew word-nya ini Hamad. Kata Hebrew-nya Hamad ternyata definisinya itu nih, the Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Kenapa bisa gini Pak?
Tidak jelas, tidak jelas saya itu, tidak ngerti saya itu kalau yang itu. Oh nggak ngerti Pak. Ini Muhammad siapa ya Pak ya? Tidak tahu saya Muhammad mana, karena kami tidak mempercayai Muhammad, kami mempercayai Yesus. Oh nggak tahu ya Pak ya? Mm-mm. Oke lah, baiklah Pak kalau nggak tahu Pak. Ya, karena Bapak nggak tahu saya nggak maksa ya. Karena saya juga ini pertanyaan besar memang. Makanya saya bilang ada proyek besar ini, saya bingung gitu Pak. Kenapa sih? Setahu saya di Kristen itu tidak pernah ada sosok yang bernama Muhammad yang diimani, apalagi untuk segala bangsa gitu. Tapi ini ternyata di saat saya melihat akar katanya kok ternyata mengimani Muhammad. Tidak mungkin lah kami mengimani Muhammad. iya, kalau Kristen nggak mengimani, terus ini Muhammad siapa yang dimaksud ya? Tapi Bapak nggak tahu ya tadi ya? Mungkin, Siapa? mungkin Muhammad Soleh. Oh iya, Muhammad Soleh Jare. Muhammad Soleh. Pak, zamannya Hagai, Pak, zamannya kitab Hagai ditulis, itu belum ada manusia yang bernama Muhammad, Pak. Oh iya, baru itu, berarti baru itu. Belum ada, ya. Jadi, Pak, ya, pengetahuan buat Bapak nih. Satu-satunya sosok di muka bumi ini, manusia pertama kali yang diberikan nama Muhammad itu adalah Nabi saya, Baginda Muhammad. Oh, Nabi gitu ya. Muhammad SAW itu adalah manusia pertama yang namanya Muhammad. Tapi saya tidak mengklaim ya, karena saya nggak berani menafsirkan kitab suci Bapak, saya tidak berani menafsirkan. Makanya saya tanya, ini di Hagai ini nama Muhammad siapa gitu loh? Kalau bukan Nabi saya, ini siapa? Kan pasti kalian tidak mengimani Nabi saya kan? Saya juga nggak mungkin memaksa. Itu kan bukan Nabi saya menurut iman Kristen. Nah saya tanya, itu Muhammad siapa gitu loh? Ya saya kalau mau nanya gini deh, bisa tidak saya nanya? Sebentar, Bapak tahu berarti nggak tahu ya, benar-benar nggak tahu ya Bapak ya tadi ya pertanyaan saya. Ya nggak tahu Oke. ya. Nggak tahu. Oke. Silakan Pak, Bapak mau bertanya apa? Kalau saya kan gini, kalau kami kan kepercayaan kami kan dari Abraham, Ishak dan Yakub ya. Nah kalau kamu kan Abraham, Ismail ke Muhammad ya, gitu ya? Apa gimana? Ya semua para nabi itu nabinya orang Islam, nabi yang diutus Allah itu Islam. Jadi Iyalah, Yakub, bukan kalau kami kan kepercayaan kami adalah Abraham, Ishak dan Yakub kan. Nah kalau kamu kan Abraham, Ismail dan ke Muhammad. Nah maksud aku kan dari keturunannya itu kan, kalau kami kan dari keturunan Israel itu kan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah kalau ini Abraham sama Ismail kan satu keturunan. Kok ke Muhammad dari mana jalannya? Yo, Nabi Muhammad terus Ismail itu keturunan Ibrahim. Ya, Ismail itu anaknya Ibrahim. Tapi, ah? Ismail itu anaknya Ya, Ibrahim. Tapi kalau ke ini Muhammadnya? Iya, keturunan Ismail. Nah, gini Pak. Ismail Gini, itu Pak. kan orang mana? Dari mana itu asalnya? Pak, tidak semua nabi itu keturunan Israel. Bahkan Abraham sendiri itu bukan Israel. Abraham sendiri bukan Israel. Keturunan juga jadi. Abraham sendiri bukan Israel, Pak. Israel ada itu baru setelah Ishak, keturunan Ishak itu baru Israel, Bani Israel. Kemudian keturunan Yakub. Kemudian keturunan Yakub. Ishak, Yakub. Iya, Pak, tapi maksudnya gini loh, Pak. Bapak kalau mengklaim Israel, Abraham sendiri itu bukan. Bukan, Bapak. Siapa yang Bahkan Paulus sendiri juga dari Yunani, Bapak. Bapak nih ada aja. Oke, kita pakai data, kita buktikan. Baik. Sekarang kita bicarakan data ya, Pak ya. Saya senang karena dari tadi Bapak diskusikan juga berusaha menggunakan data-data ya, Pak ya, data-data Alkitabiah. Oke. Saya ingin membuktikan berdasarkan Islam, ya. Kenapa Islam ini sesuai dengan tema saya? Islam ini agama para nabi. Memang betul. Islam agama para nabi. Kenapa bisa Nabi Muhammad sampai ke Ibrahim, bahkan sampai ke Adam? Nih, saya kasih tahu ke Bapak ya. Di dalam Al-Quran, Allah itu sudah memberitahu kepada kami, Pak. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 132, dia adalah orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Bahkan di surat Ali Imran ayat yang ke-67, Nabi Ibrahim dan Yakub bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang muslim,
orang yang berserah diri kepada Allah. Dia menyembah Allah. Oh, Kemudian gitu. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh di dalam surat Yunus ayat yang ke-72, itu pun Nabi Nuh adalah seorang muslim. Dia menyembah kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Nabi Musa, betul, Nabi Musa di dalam surat Yunus 84, itu juga menyembah Allah, dia berserah diri kepada Allah. Bahkan sampai Hawariyun, ya, Hawariyun itu pengikutnya Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Isa saja itu pun tercatat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-52 bahwa para Hawariyun itu pengikut setia Nabi Isa itu adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Mereka menuhankan Allah. Begitu Pak. Makanya di saat orang-orang kalau bingung ya, ini kenapa sih kaumnya Nabi Muhammad ini kenapa kok nggak Yahudi, kenapa kok nggak Nasrani? Lah ngapain? Iya, itu. Sebenarnya kami, nah ini pun sudah ada jawaban dari Allah langsung di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-135. Katakanlah bahwa kami mengikuti agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim? Islam. Di dalam surat Ali Imran ayat 19, Ali Imran ayat 19, satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Waduh. Makanya disinilah Islam itu ada sudah sejak dulu, bahkan semua ajaran para nabi Kapan? itu Islam sama. Itu Islam itu kapan adanya? Loh, barusan sudah saya jawab pakai data semua loh Pak. Ya, Dari berapa- zaman kamu kan karena gini ya. Kalau kita googling ya, Yesus itu adalah di abad pertama, sementara Islam itu ada di abad ke-7. Jadi kamu coba googling dulu kamu. Nah itu. Kalau itu saya nggak perlu googling Pak, saya tahu itu Pak. Iya makanya. Karena gini Pak, gini itu salah persepsi, salah Siapa yang salah persepsi ya. persepsi? Sini persepsi siapa? Pak, kan Bapak jangan panas dulu dong. Banyak Bukan, orang di luar salah sana, persepsi. Saya yang tanya tadi salah persepsi siapa? orang yang tidak mengerti Islam. Contohnya Bapak tadi berstatement seperti itu salah persepsi Pak. Itu di googling Abad itu. ke-7, Pak, sebentar Pak, saya ngomong dulu loh. Ya, oke. Abad ke-7, kami tahu, seluruh dunia tahu, abad ke-7 Nabi Muhammad diutus. Kami tahu Bapak, Nabi Muhammad diutus pada abad ke-7 dengan membawa kitab suci Al-Quran. Kami tahu. Iya, benar. Kenapa baru abad ke-7? Kenapa kok terakhir? Apalagi orang-orang di luar sana yang Kristen-Kristen mengklaim lebih dahulu. Bukannya gitu Pak. Kalau Yesus duluan lahir daripada Nabi Muhammad, memang betul Yesus duluan lahir. Iya. Kalau Nabi Musa duluan lahir dari Yesus dan Nabi Muhammad, betul Nabi Musa lebih dulu lahir. Iya, benar. Nah, tapi apakah Islam baru ada abad ke-7? Bukan. Abad ke-7 itu adalah Nabi penutup yang hadir ke dunia ini. Penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad. Dalilnya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Nabi Muhammad itu bukanlah seorang bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Itu validasi langsung dari Allah di dalam Al-Quran. Jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Kenapa Pak? Nabi keberapa? Jadi 25? wajar datangnya terakhir. Kenapa? Nabi keberapa? 25 apa 26? Pak. Ya Nabi ke-25 lah Pak. Ya itu adanya karena ada lagi sekarang Nabi ke-26 itu yang di apa itu yang di Jerman itu siapa namanya itu orang China. Iya kalau Bapak mau mengimani ya nggak apa-apa, itu silakan. Bukan, itu Kami kan nggak pernah memaksa gitu loh. Gini Pak, ya, itu kan kami ada punya di Nabi tugas. 26. Kami punya tugas dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmat dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Jadi saya nggak akan memaksa Bapak. Saat kami berdiskusi, Iya. kami tunjukkan data-data, kami berdiskusi dan kami menghargai setiap data yang kalian imani. Kami hargai Pak. Iya. Nah tapi yang namanya diskusi memang yang semua disampaikan harus berdasarkan data karena ini Ya, lintas ya. diskusi kan begitu. Nah jadi Pak ya untuk lebih diperjelas lagi Pak, kenapa Nabi Muhammad itu datang terakhir? Kenapa? Yesus lebih dulu lahir ya iyalah. Nabi Muhammad nabi penutup kok, penutup para nabi pasti datangnya terakhir. Penutup itu pasti datangnya terakhir Pak. Begitu ya. Iya penutup itu datangnya terakhir. Justru Iya, akan bagian semakin 76 kacau itu. dan membingungkan
akan Tidak lagi semakin yang kacau dan kedua. membingungkan. Gini Pak, kalau ada para nabi sudah lahir, dunia sudah terbentuk, segala isinya sudah ada, ternyata baru ada Tuhan lahir, itu baru bingung Pak. Siapa yang dia yang menciptakan langit dan bumi kok? Di mana dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi? Bukan Tuhan menciptakan langit dan bumi, gimana? Allah kan menciptakan langit dan bumi kan? Iya, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Benar ya. Nah, kalau Yesus itu bagaimana? Dia yang menciptakan langit dan bumi atau bukan? Yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan, yang aku bilang gimana? Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya Tuhan kan, ya Tuhan kami juga. Tapi kan kau bilang kan nanya tadi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan, aku bilang kan. Iya, Kita- kan menurut iman Anda Tuhan Anda siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus. Ya Allah, Tuhan lah pencipta langit dan bumi. God, gimana Bukan lagi? bukan Yesus. Ya gimana kami mau bilang tadi, kamu kita terjemahkan nanti yang menciptakan itu kan dibilang terdiri daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang menciptakan langit dan bumi ada Allah. Pak, secara gamblang Yesus mengatakan di dalam Matius 11:25, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya. Di situ Yesus dengan tegas mengatakan bahwa yang Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan Ya, benar, Yesus, ya. bukan Trinitas, bukan. Ya Bapa itu kan kami sebut Tuhan. Iya, bukan Yesus kan? Iya, terserah. Iya benar ya. Iya kan, bener kan? Ya Tuhan. Bukan ya. Yesus. Oke. Kalau benar dan memang benar apa perkataan Yesus di dalam Matius 11:25 bahwa Yesus mengatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, berarti yang Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Yesus Ya, Tuhan di mana kalau begitu? Hah? Yesus Tuhan di mana kalau begitu? Waktu di mana kan waktu Yesus, waktu di dalam perjanjian lama kan Yesus kan belum ada. Perjanjian lama kan Yesus belum ada, belum inkarnasi kepada bumi, masih dia di sorga, masih belum dia turun kan. Kan Yesus kan setelah di perjanjian baru, gimana nih? Ya, Pak, sebentar Pak. Saya nyuruh suami saya jemput anak saya dulu ya, sebentar ya. Jangan turun Pak, sebentar aja ya. Sebentar. Ya nggak ada apa-apa lah, nanti lain kali aja kita bicara. Saya mau ini juga, udah mau pergi juga ini. Ya, sorry ya deh ya. Oke, standby lagi monitor. Maaf ya Pak ya. Oke. Loh, kemana bapaknya? Kabur. Ya Allah, kabur tiba ere. Kabur ya. Kabur. Gimana nih kabur pemirsa? Kabur dia. Parah. Ya udah kalau dia kabur ya. Saya izin dulu juga deh kalau gitu ya, buat yang mau diskusi insya Allah nanti kita lanjut lagi ya, atau mungkin kapan lah ya di lain kesempatan. Maaf ya ini banyak banget permintaan, tapi saya juga ada urusan ya. Ya udah, ya saya pamit dulu. Buat yang di YouTube Natalia Iriani dan Hijrah Khadijah, saya akhiri dulu. Makasih banyak semuanya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.